Film ini menceritakan kehidupan dari seorang anak kecil yang bernama Eli. Jadi karena susah kita panggil aja Eli. Dia sekarang mengidap penyakit yang sangat langka yakni tidak bisa bebas dengan dunia luar. Artinya bahwa Eli akan mengalami kulit yang terbakar karena terpapar sinar matahari langsung atau udara kotor maupun air. Jadi kehidupan Eli sekarang hanya memakai jas mirip astronot. Ketika keluar dari rumahnya, dan di dalam kamar pun Eli harus dimasukkan ke dalam tenda plastik. Semua itu guna untuk menghindarkan Eli dari debu-debu kotor atau semacamnya. Agar tidak mengkontaminasi sesuatu yang telah ia pegang. Bahkan Eli juga sering diejek oleh orang-orang ketika keluar dari rumahnya, karena memakai jas astronot tersebut. Di suatu hari ketika Eli ingin pergi tiba-tiba Eli diganggu, dan ia pun terjatuh yang membuat jasnya sobek, sehingga Eli merasa kepanasan. Tetapi di sini ibunya selalu bisa menenangkan Eli. Eli mempunyai ibu bernama Rose dan ayahnya bernama Paul. Suatu hari orang tuanya berniat untuk membawa Eli ke suatu tempat untuk membawanya berobat. Jadi Eli sudah dibawa ke rumah sakit tapi hasilnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan bahwa ada tempat di mana itu akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan mereka pun akan pergi ke sana. Ternyata mereka ingin pergi ke suatu tempat di mana terlihat rumah tua sendirian. Namun rumah itu bukan sembarangan rumah. Di dalamnya terdapat dokter dan perawat serta perlengkapan medis yang cukup mumpuni. Dokter itu bernama Dr. Hon. Ia sudah dipercayai untuk bisa menyelamatkan meskipun terlihat rumah tua. Ternyata rumah itu sudah dalam keadaan steril di dalamnya. Bahkan Eli dan orang tuanya harus memasuki pintu yang sudah dipasangi dengan air shower. Guna untuk melindungi dari debu kotor atau semacamnya dari dunia luar. Karena di rumah tersebut bersih, Eli sekarang sudah tidak lagi menggunakan jas. Bahkan sekarang ia sudah bisa mandi seperti sedia kala. Mulai dari masuk rumah tua itu, sebenarnya Eli sudah merasakan keanehan dan ketakutan. Tapi semua itu hilang ketika ia sudah bebas melakukan apa saja tanpa takut penyakitnya kambuh. Di suatu malam Eli hendak tidur, ia melihat ada seorang yang bernapas di jendelanya. Sehingga membuat Eli ketakutan dan pergi tidur bersama kedua orang tuanya. Dari kejadian ini tidak ada yang percaya dengan Eli dan menganggapnya bahwa itu semua adalah efek dari obatnya. Jadi dalam pengobatan Eli, mereka melakukan 3 prosedur yang akan dilakukan untuk proses penyembuhannya. Dalam setiap melakukan prosedur penyembuhan Eli selalu dibawa ke ruang medis, yang dimana orang tuanya tidak boleh ikut terlihat. Betapa sayang ibunya kepada Eli, berbeda dengan ayahnya, yang terlihat diam dan memikirkan sesuatu. Ibunya selalu menguatkan dan menenangkan Eli di setiap Eli merasakan ketakutan dan putus asa. Prosedur pertama pun dilakukan. Langkah awal diambil data mulai dari berat badan tinggi dan foto dari Eli. Dr. Hon pun mulai prakteknya dan mengatakan kepada Eli bahwa ia terkena sindrom autoimun, yakni ada gen yang telah rusak, yang digunakan untuk memproduksi antibodi di sumsum tulang, dan akan dibangun lagi dengan menjadikan cairan virus ke dalam tubuh Eli. Namun Dr. Hon lihat bahwa telah mengambil sedikit daging dari Eli, entah apa maksudnya tidak diketahui. Kemudian Eli bertemu dengan seorang gadis bernama Heli. Heli bertempat tinggal tidak jauh dari rumah tua itu. Heli selalu mengunjungi untuk menanyakan kabarnya. Memang cukup aneh sih bisa terdengar suara dari luar, padahal rumahnya sangat tertutup. Lalu Eli bercerita kepada Heli bahwa ia sedang sakit dan sekarang dalam proses pengobatan oleh Dr. Hon di dalam rumah tersebut. Bahkan Eli di sini menawarkan kepada Heli untuk masuk ke dalam rumah itu, namun sayangnya Heli tidak mau karena ia merasa ada yang janggal di rumah tersebut, dan Dr. Hon tidak menyukai Heli. Setiap kali Eli tidur dia selalu diganggu oleh zombie anak kecilan, mulai dari penulisan kata lain yang ada di kaca, yang artinya itu adalah bohong, sampai keluar. Tapi untungnya orang tuanya selalu datang dan menenangkannya. Ibu Eli sudah mulai merasakan keanehan, tapi lagi-lagi dalam telepon mengatakan bahwa ini semua adalah efek dari obatnya. Namun ketika dosis obatnya itu dikurangi, ayahnya malah membela dokter, dan membiarkan semua apa yang dilakukan oleh Dr. Hon kepada Eli. Keesokan hari Eli mulai melakukan prosedur yang kedua dalam pengobatannya. Prosedur ini mulai mengerikan, yakni disuntik, yang membuat badannya itu kepanasan, dan di sini kepala Elit dibor oleh Dr. Hon, dan dokter mengatakan kepada orang tuanya, bahwa apa yang dialami Heli itu, adalah semua reaksi yang secara umum ia di tubuhnya itu menolak asal baru yang ada di tubuh Eli. Di suatu makanan malam, Eli merasakan bahwa tubuhnya itu semakin memburuk, dan ingin pergi saja dari rumah itu, namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu adalah karena sel-sel baru yang sedang bertarung dengan sel buruk, dan kemudian ayahnya menenangkan Eli,
agar tetap melakukan pengobatannya. Lagi-lagi ketika Ellie tidur, Ellie diganggu oleh hantu anak kecil. Kali ini hantu tersebut mencakar-cakar lemari dan merusaknya. Namun tetap saja mereka menganggap bahwa semua itu adalah tindakan dari Ellie karena pengaruh obatnya. Dr. Hon mengatakan bahwa semua pasien tidak pernah melihat hantu sama sekali di rumah itu. Kemudian malam harinya lagi Ellie bertemu kembali dengan Haley. Haley pun kaget dengan kondisi Ellie yang semakin memburuk. Dari sini Haley menceritakan bahwa sebenarnya, sebelum Ellie ada anak kecil bernama Ferry, namun Haley tidak bertemu lagi dengannya. Setelah melakukan prosedur ketiganya, dan bisa dipastikan bahwa Ferry telah meninggal, dan Ellie kemudian diganggu lagi oleh 3 anak kecil di sebuah lorong, di mana hantu itu menyeret Ellie dalam pintu air shower, dan membuka pintu luar. Ellie menganggapnya bahwa hantu itu mengusir Ellie, dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya Alice segera diselamatkan dan dibawa masuk ke rumah itu kembali. Ketika Alice sadar, ia mengatakan bahwa sebelumnya, yang bernama Ferry di rumah itu, tapi sayangnya Dr. Hon dan mengatakan bahwa dokter adalah pembohong. Namun tanpa sengaja ia memukul kaca sampai tangannya berdarah, dan akhirnya ia pun bisa kemudian mengetahui, bahwasanya tersebut bukan hanya bertuliskan kata lain, tetapi itu juga bisa diartikan sebagai kode, yaitu 317. Karena mengetahui hal tersebut, Ellie di malam harinya segera menyelinap ke ruang medis, dan ternyata benar saja bahwa kode 317 adalah kode akses masuk ke ruangan medis. Ellie kemudian segera mencari petunjuk dan akan membongkar kebohongan dari Dr. Hon. Setelah mencari-cari akhirnya menemukan dokumen yang berisi tentang pasien-pasien sebelumnya, termasuk juga Ellie. Semua pasiennya ternyata anak-anak semua, dan mereka meninggal semua dalam keadaan yang mengenaskan. Tak lama kemudian Dr. Han dan perawatnya terbangun karena suara berisik dari orang tua Alice yang bertengkar. Ternyata ayah Ellie menyembunyikan sesuatu, bahwa sebenarnya Ellie tidak akan selamat, dan Ellie akan mati di prosedur selanjutnya, karena di setiap prosedurnya selalu mengalami reaksi yang membahayakan tubuhnya. Mengetahui hal itu, ibunya bergegas untuk meninggalkan rumah itu, dan juga akan membawa Ellie pergi. Namun Dr. Hot kembali lagi menenangkan ibu Haley, bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Ellie akan segera sembuh. Balik lagi ke Ellie yang berlari ke kamar orang tuanya, ternyata sudah tidak ada. Kemudian ayahnya datang dan menyuntikkan obat penenang, meskipun Ellie mengatakan bahwa ia telah melihat dokumen pasien sebelumnya, dan mereka telah meninggal semua. Bahkan ayahnya menghiraukan hal itu. Bahkan Ellie yang memberitahukan tempat dokumen-dokumen tersebut, ternyata sudah tidak ada lagi, yang kemungkinan sudah dipindahkan oleh perawat-perawatnya. Ellie pun langsung dibawa ke ruang medis untuk menjalani prosedur ketiganya, tapi Ellie berhasil kabur. Ia berlari ke kamar Dr. Hot, dan ia mengetahui bahwa seorang dokter melainkan seorang suster. Kemudian ia menemukan ruang bawah tanah, tapi sayangnya ia malah dikurung oleh mereka, termasuk oleh orang tuanya juga di ruang bawah tanah tersebut, sehingga Ellie pun jatuh pingsan, karena merasa tidak bisa bernafas. Setelah bangun, dia kaget karena ternyata ia bisa bernafas dan tidak kepanasan berada di tempat yang udaranya itu kotor. Karena khawatir, akhirnya ibunya kembali ke ruang bawah tanah untuk melihat Ellie. Ellie yang pura-pura pingsan akhirnya berhasil mengelabui ibunya, dan berhasil kabur. Di sini ibunya telah sadar bahwa yang dikatakan Harry adalah benar, bahwa semua pasiennya telah mati semua. Ketika ibu Ellie melihat sumur yang berisi mayat-mayat, Ellie berusaha kabur dengan memecahkan kaca, tapi tidak bisa dan akhirnya ditangkap kembali, dan akan dilakukan prosedur ketiganya. Namun tiba-tiba ibu datang dan menodongkan pisau ke Dr. Hon, karena mengetahui tentang semuanya, tapi ayahnya merebut pisau itu dan menyuruh dokter untuk melakukannya kembali. Ternyata di sini prosedur ketiganya adalah bukan medis tetapi pengusiran iblis terhadap tubuh Ellie dengan memantra dan menyiramkan air suci. Namun karena terlalu kuat, akhirnya Ellie bisa melawan mereka semua dengan bantuan iblis di dalam tubuhnya. Karena Ellie sekarang lebih kuat lagi, ia bisa mengendalikan semua hanya dengan pikirannya saja. Ellie marah akhirnya membunuh dokter dan perawatnya dengan dibakar hanya dengan pikirannya saja, dan ayahnya yang ingin membunuh dengan manusia akhirnya juga terbunuh, dengan dihancurkan mukanya oleh Ali. Oke, mungkin kalian masih bingung tentang semua ini. Oke, karena aku jelaskan. Jadi ternyata Ellie bukanlah anak dari Paul, melainkan Ellie adalah anak iblis. Ellie bukan terkena penyakit, melainkan karena ia adalah iblis, makanya alergi dengan sinar matahari. Dan ibunya berbohong kepada Ellie, bahwa ia terserang penyakit dan tidak boleh terkena udara, dan debu kotor serta sinar matahari, karena terlalu polos. Ellie menuruti semua perkataannya. Dan Ellie akan dibawa ke ayah aslinya dan film pun tamat.